Kenapa mereka malah berlarian seperti ini? Aduh, hancur. Semuanya udah gak berbentuk lagi. Pekarangan saya benar-benar hancur. Bu Yati sabar ya, sebelum ibu pergi ke rumah Bu Yani mendingan kita usir dulu sapi-sapi ini. Daripada dibiarin gitu aja, mereka pasti semakin merusak. Rasain, makanya jangan datang ke pekarangan saya lagi. Pergi, sana-sana, pergi. Akhirnya pergi juga. Saya harus segera datang ke rumah Bu Eni. Bu Eni bisa setenang ini. Dia nggak sadar kalau sapi-sapi miliknya benar-benar ngerusak semua tumbuhan yang dirawat di setiap rumah warga, termasuk di pekarangan aku. Untung aja masih ada beberapa yang bisa aku rawat. Kalau sapi itu balik lagi, aku harus datang ke rumah Bu Eni. Dia terlalu bodoh amat. Kalau gak bisa urus sapi, mending gak usah pelihara deh. Bikin orang pusing aja. Semua tanaman hias ini mahal. Aku udah rawatnya dengan baik, tapi sapi-sapi itu bikin aku geram segeram-geramnya. Aku ambil penyiram tanaman dulu deh. Aku harus merawat tanaman ini lagi. Tanaman hiasku! Sapi! Hus! Pergi! Tanaman ini mahal! Ini sapi-sapi budak apa gimana sih? Bu Eni, sapi kamu sangat mengganggu ketenangan aku. Terima kasih ya Pak. Mungkin kalau bukan Bapak nggak dengar suara saya, semua tanaman hias ini habis dimakan sapi-sapi Bu Eni. Iya, sama-sama Bu. Kebetulan sapi-sapi tadi habis dari kebun saya, makanya saya langsung ke sini. Saya sudah tahu pasti sapi-sapi Bu Eni datang ke pekarangan Bu Yati. Ini udah yang kesekian kalinya Bu Eni nggak ada pergerakan sedikit pun. Saya nggak mau tanaman ini habis karena sapi itu. Iya, saya juga rugi besar Bu. Sayuran yang saya tanam di pinggir rumah habis. Padahal semua sayuran itu mau dijual ke pasar. Tapi karena kebunnya sudah hancur, saya nggak bisa jual apa-apa. Sabar ya Pak, kita tunggu aja pertanggungjawaban dari Bu Eni. Kalau bisa kita ke rumah dia aja. Jangan sekarang Bu, kita tunggu beberapa warga yang lain. Sepertinya bukan hanya kita yang mengalami kejadian ini. Ya udah deh, saya juga mau pergi dulu. Semua tanaman rusak, saya mau ganti lagi. Ya sudah, kalau begitu saya juga mau pulang. Saya mau ambil beberapa sayuran yang mungkin masih bisa dimakan. Permisi ya Bu Yati. Sayang-sayangku, maaf ya, aku nggak bisa jaga kalian dengan baik. Tapi kalian tenang aja, setelah ini aku akan merawat kalian lebih baik dari kemarin. Aduh, sapi-sapi ibu pinter banget sih. Makan tinggal makan, jadi ibu gak perlu cari rumput buat kalian. Kalau lapar langsung pergi aja ya. Yohan, semua kotorannya harus bersih ya. Jangan ada yang tersisa sedikit pun. Bu, lebih baik kita bikin kandang aja di belakang rumah. Sapinya jangan terlalu dibiarkan liar. Aku udah dengar beberapa warga mulai ngamuk karena sapi-sapi ibu. Yohan, ibu gak mau capek cari rumput. Dari rumah ke ladang itu jauh. Masa iya ibu harus bawa-bawa rumput di karung gede? Ya itu udah jadi tugas ibu kalau punya peliharaan. Kalau nggak bisa urus, mending kita jual aja. Yohan, kamu itu cuma anak ibu. Peliharaan itu jangan dimanja. Biarin aja berkeliaran di kampung ini. Bukan masalah dimanja, tapi ini soal tanggung jawab, kepemilikan, kewajiban ibu sebagai pemilik sapi-sapi ini. Ibu gak peduli. Udah sih, yang penting sapi-sapi ini bisa makan dan tumbuh dengan baik. Bu Eni, pagar saya rusak karena sapi ibu. Saya juga punya pagar di depan rumah, aman-aman aja tuh, gak ada kerusakan sedikit pun. Ini udah ketiga kalinya loh saya datang ke rumah ibu, tapi respon Bu Eni selalu bodoh amat. Sebenarnya apa tujuan ibu buat melihara sapi-sapi ini? Aduh, namanya juga hewan Bu. Mereka gak akan ngerti soal berhati-hati atau memperhatikan sekitar dia. Saya nggak akan tinggal diam. Tunggu aja, Bu Eni akan mendapatkan karma. Tapi kalau Bu Eni memasukkan sapi-sapi itu ke dalam kandang, karma itu nggak akan datang, Bu. Bodoh amat, saya nggak peduli sama karma. Ibu juga harusnya ingat, saya nggak akan memasukkan sapi ini ke dalam kandang. Biarin aja mereka keliling kampung supaya mereka tahu keindahan kampung ini. Terserah deh, kalau sapi balik ke rumah saya akan melakukan sesuatu. Apaan sih marah-marah nggak jelas gitu? Lebih baik ibu dengerin apa kata ibu tadi. Jangan ikut campur, kamu lanjut aja bersihin kotoran sapi itu. Bu Yati, kenapa kelihatan galau gitu? Nikmati kebersamaan kita dong. Tapi saya cuma bisa beliin sate aja. Hehehe. Pak
Kiki, saya galau banget. Tanaman hias yang ada di pekarangan rusak karena sapi Bu Weni. Padahal saya selalu merawat mereka dengan baik, tapi mereka mati karena sapi-sapi itu. Saya sering banget dengar keluhan soal sapi-sapi liar itu. Saya pikir bukan punya Bu Weni. Pak Kiki, tolong saya. Semua warga selalu mengalami kerusakan yang gak bisa ditoleransi lagi. Kemarin aja sapi-sapi itu datang ke lapak saya. Mana kelihatan kayak marah gitu. Mungkin ada beberapa warga yang semakin geram. Gimana gak geram? Sapi-sapi itu perusak. Saran saya, semua warga kampung ini datang aja ke rumah Bu Weni. Mungkin dia akan mengakui kesalahannya. Tapi bakal susah. Saya dengar Bu Weni ini masa bodoh gitu. Emang iya, Yohan yang anaknya aja suka kesel sama Bu Weni. Tapi karena Bu Weni keras sama Yohan, dia nggak bisa terlalu keras menasihati. Tapi kalau semua warga kampung berkumpul, saya yakin Bu Weni akan meminta maaf dan bertanggung jawab karena sapi-sapi itu. Bener tuh, saya harus kumpulin semua warga kampung ini. Kita demo ke rumah Bu Weni, ya kan Bu Yati? Bu Yati, kita lakuin ini sama-sama. Setelah ini, tanaman hias milik ibu akan aman dan sentosa. Pak Kiki yakin, tapi sapi-sapi itu pastinya masih berkeliaran. Nggak ada yang nggak mungkin Bu Yati. Bisa aja kalau semua warga kampung berkumpul, Bu Weni akan merasa malu. Jadi Bu Yati mau kan ikut sama warga yang lain? Kita harus bisa tegas, jangan lemah seperti ini. Pak Kiki bener, kita harus bisa tegas. Saya udah siap untuk ikut ke rumahnya Bu Weni. Nah gitu dong, saya jamin setelah ini kita akan aman. Bu Weni ini makin menjadi-jadi. Ini udah malam, kenapa sapinya masih berkeliaran di jalanan? Saya harus pulang, ini udah malam. Aduh, sapi lagi. Kayaknya problem warga kampung ini bukan soal uang, pekerjaan, kecurangan, tapi sapi-sapi Bu Weni. Pak Kiki, gimana ini? Saya nggak bisa lewat gara-gara sapi ini terus berdiri di hadapan kita. Mana kotorannya di mana-mana lagi? Ih, bau banget. Emangnya bikin kandang sapi mahal ya? Sampai-sampai dilepas secara bebas seperti ini. Nggak mahal kok. Kalau orangnya punya pemikiran, pasti udah langsung bikin kandangnya. Pak Kiki, ayo dong Pak, usir sapi-sapinya. Saya harus pulang tepat waktu. Nanti anak-anak saya marah karena pulang telat. Hus, pergi. Kita mau lewat, jangan halangi jalan kita. Saya juga bisa. Ayo pergi. Kalian ini bikin kita semua marah. Kalau nggak mau pergi, kita bakal sembelih kalian. Kelamaan. Nah, gitu dong dari tadi. Kalau cuma kipasan tangan, mana mau pergi? Yang ada Pak Kiki diseruduk sama sapi-sapi itu. Pak Kiki kan takut sama sapi. Mana mungkin berani kayak saya. Ngusirnya aja lembek gitu. Kelihatan banget takutnya. Mana malah cosplay jadi sapi lagi. Bisa gila kalau kita lama-lama di sini. Ya, tapi jangan dilempar juga Bu Ria. Mereka juga makhluk hidup seperti kita. Saya mau langsung pulang aja. Ayo Pak Bu, sapinya udah pergi. Ya Allah, saya juga udah berusaha untuk berani. Tapi kalau yang namanya takut, ya gimana? Saya nggak bisa apa-apa. Pulang aja deh. Tapi kotoran sapinya banyak banget ya. Pasti bakalan kena ban mobil nih. Aku harus cari stem mobil terdekat. Kesabaran aku udah habis, semuanya rusak. Mana kotorannya ada di mana-mana lagi. Aku udah nggak tahan lagi. Aku harus datang ke rumah Bu Weni. Hus, sapi, pergi. Kalian ini udah merusak tanaman hias yang mahal, yang aku rawat dengan susah payah. Sekarang kalian udah berani buang kotoran kalian di sini, ha? Bu Yati, apa ibu melihat sap? Jadi kalian ada di sini. Bajigur ya kalian. Kemarin hancurin pagar rumah saya. Tadi kalian merusak jemuran baju saya. Ih, kesabaran saya udah habis. Saya harus ke rumah Bu Weni. Saya udah muak dengan sapi-sapi ini. Lebih baik sapi-sapi ini kita sembelih aja. Kenapa mereka malah berlarian seperti ini? Aduh, hancur. Semuanya udah gak berbentuk lagi. Pekarangan saya benar-benar hancur. Bu Yati sabar ya. Sebelum ibu pergi ke rumah Bu Yeni, mendingan kita usir dulu sapi-sapi ini. Daripada dibiarin gitu aja, mereka pasti semakin merusak. Rasain, makanya jangan datang ke pekarangan saya lagi. Pergi, sana, pergi. Akhirnya pergi juga. Saya harus segera datang ke rumah Bu Weni. Bu Weni, pekarangan saya jadi bau karena kotoran yang ditinggalkan sapi-sapi ibu. Sabar Bu Yati, hewan kan emang suka sembarangan saat mengeluarkan kotoran. Bu Weni bilang sabar, gak bisa Bu. Bukan hanya itu, tanaman hias saya juga udah ludes karena sapi-sapi bandel itu. Harap dimaklumi aja Bu Yati, sapi saya nggak sebandel itu kok.
Gak bandel, Bu Weni bilang. Justru mereka bandel banget. Kalau nggak bandel, mereka nggak akan mungkin ngerusak semua kebun dan barang-barang milik warga kampung ini. Loh, kok nyolot? Santai dong. Saya aja nggak masalah dengan keluhan kalian. Kalian aja yang lebay. Percuma ngomong sama Bu Weni, ibu itu harus kena azab dulu baru bisa sadar. Saya permisi, tolong sapinya dijaga. Ribet banget, tinggal usir aja, apa susahnya sih? Bu Yati, udah dong, jangan sedih terus. Nanti saya bantu ibu nanamin kembali tanaman hias yang ibu suka. Bukan soal ingin mendapatkan bantuan dari Bu Ria, tapi kalau saya ingat seberapa besar tenaga saya untuk merawat tanaman itu, benar-benar bikin sakit hati. Pak, Bu, kita harus segera bertindak. Bu Weni benar-benar tak peduli dengan apa yang kita alami. Dia terlalu cuek kepada sesama. Karena kita semua udah kumpul di sini, kita harus menegur Bu Weni secara bersama-sama. Jangan hanya satu atau dua orang aja. Bu Weni akan berani kalau kita hanya datang sendiri. Iya, saya setuju banget. Saya masih punya dendam sama sapi-sapi Bu Weni. Iya, saya juga. Bu Weni itu selalu menyepelekan teguran dari kita. Jadi kita harus bergerak sama-sama. Ini masalah besar. Sapi-sapi itu akan terus kesana kemari. 2 hari yang lalu aja udah ada kejalanan. Itu menghambat pekerjaan kita. Saya pernah datang ke rumah Bu Weni, bukannya minta maaf, Bu Weni malah ketawa sambil nyuruh saya sabar. Bu Weni ini bener-bener ya, saya yakin Bu Weni itu stres. Soalnya kalau waras Pak, pasti bakal merasa bersalah. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Ayo kita langsung ke rumah Bu Weni. Iya, saya setuju. Ayo Pak, Bu, kita langsung berangkat aja. Bu Yati sama saya aja, kita naik motor. Bu Weni, tolong hilangkan kebiasaan ibu yang acuh sama peliharaan ibu. Kami semua merasa terganggu. Kebiasaan apa sih? Saya kan cuma merawat sapi dan merawat kebun kangkung saya. Masa sama kebiasaan sendiri nggak sadar sih? Kayaknya benar-benar gila nih orang. Bu Weni harus membuat kanan secepatnya. Semua kebun kita rusak. Kebun rusak? Kalian gak lihat kebun cabai saya aja aman, gak ada yang rusak. Pak, Bu, tolong maafkan ibu saya. Saya janji saya akan secepatnya bikin kandang sapi. Kamu belum terlalu mengerti soal ini. Jangan ikut campur. Udah sana masuk ke dalam rumah. Yohan itu anak pintar, kenapa malah dimarahin? Lebih baik ibu udahin kebiasaan ibu itu. Saya gak akan merubah kebiasaan saya. Sapi-sapi milik saya adalah sumber penghasilan bagi hidup saya. Tidak akan ada yang bisa memaksa saya untuk berhenti membiarkan sapi-sapi itu bebas berkeliaran. Bajigur, senggol geolyo kita. Pak Kiki, jangan melakukan kekerasan, nanti bapak yang kena dampaknya. Pak Kiki, jangan melukai ibu saya. Bu Weni, ingat ya, masalah kita belum selesai. Begitu juga azab yang akan datang segera menimpa ibu. Aduh, tahu apa sih Bu Ria ini soal ajab? Emang ibu Tuhan, siapa juga yang bakal kena ajab? Pak, Bu, ayo kita pulang. Percuma berdebat sama orang yang kepalanya gak punya otak. Kita akan kehabisan energi dengan orang seperti Bu Weni. Katanya mau demo, kok demonya cuma gini doang? Gak asik padahal pengen senggol geol nih. Bu, lebih baik ibu dengerin keluhan mereka aja. Ini juga demi kebaikan ibu. Yohan, kan ibu udah bilang jangan ikut campur dengan urusan ini. Kamu belum paham apa-apa. Aku paham, Bu. Makanya aku selalu ingetin ibu. Ibu gak takut luka karena dapat serangan dari warga kampung ini. Tadi aja Pak Kiki mau lempar ibu pakai batu. Cil, itu mah ibu kan jago, ngapain takut? Bu, aku itu gak mau kalau ibu kena batunya. Ini lebih dari sekedar kejahatan fisik. Hati dan perasaan mereka pasti hancur karena melihat kebun, barang-barang berharga atau hal lainnya rusak karena sapi ibu. Ibu tetap gak peduli, Yohan. Besok juga ibu akan melepaskan sapi-sapi itu untuk mencari makan. Jangan, Bu. Semua orang sudah mengancam ibu. Bahkan mereka juga mendoakan ibu terkena azab dari Allah. Ibu gak peduli mau kena azab atau enggak. Itu bukan urusan ibu lagi. Bu, ayo berubah. Ibu masih punya waktu. Yohan, lepasin tangan ibu. Bu, ayolah. Ini demi aku. Demi kebaikan ibu juga. Ibu yang punya sapi-sapi itu, keputusan ada di tangan ibu. Dan keputusan ibu sudah bulat. Ibu gak akan merubah kebiasaan ini. Karma, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapapun yang mematahkan hati seseorang akan merasakan sakit yang sama. Dan siapapun dengan kepribadian buruk akan dibalas dengan karma buruk. Mungkin ibu benar-benar harus kena karma dulu. Yohan, kenapa sapi-sapi kita nggak mau makan ya? Biasanya selalu lahap. Ibu takut mereka sakit. Aku nggak tahu, Bu. Mana mereka berisik banget lagi. Aduh, telinga aku sakit banget. Yohan,
Kenapa sapi-sapinya jadi seperti ini? Aduh, kebun cabai ibu rusak diinjek-injek. Bu, lihat, ada sapi yang menggigit dinding rumah. Apa iya mereka keracunan tumbuhan ya? Sehingga mereka seperti ini. Kenapa malah semakin merusak? Ada apa ini? Jangan-jangan ini sapinya benar-benar keracunan. Pak, Bu, tolong bantu saya menenangkan sapi-sapi ini. Kayaknya ada yang salah sama mereka. Semuanya hancur. Kita nggak mau bantu orang yang lagi kena azab. Pak, Bu, ayo kita pergi. Aduh, bagaimana ini? Mereka makin ganas. Johan, bantu ibu mengusir sapi-sapi ini. Nggak mau, Bu. Benar kata Bu Ria, ibu lagi kena azab. Sekarang ibu juga merasakan dengan apa yang mereka rasakan. Johan, rumah kita akan hancur. Aku nggak peduli, aku mau pergi aja. Apa benar ini aja buat aku? Apa semua orang marah karena ini yang mereka rasakan? Tapi kenapa? Aku harus kena imbasnya. Katanya Bu Weni udah kena azab ya. Dia kena batunya juga. Iya, saya melihat secara langsung sapi-sapi Bu Weni kayak lagi kesetanan. Semua di depan rumah Bu Weni hancur. Berarti kebun cabenya juga hancur dong. Iya, mulai dari dinding rumah, pagar rumah, pokoknya semuanya deh. Benar-benar kena imbasnya. Soalnya kejadian ini serupa dengan apa yang warga kampung ini rasakan. Karma ada, itu berjalan seiring waktu dan sesuai dengan tindakan setiap orang. Jadi kita harus hidup dengan penuh kesabaran. Kalau ada yang menegur kita atas tindakan yang kita lakukan, lebih baik kita segera merubahnya. Iya betul, kalau punya peliharaan juga harus bertanggung jawab. Jangan dibebaskan gitu aja. Yang saya harapkan cuma satu. Saya pengen sapi-sapi itu diam di kandang. Bu Weni tinggal ngambil rumput ke ladang. Jadi nggak perlu dilepas seperti burung. Iya, kita tunggu aja. Semoga Bu Weni cepat-cepat sadar deh. Siapapun yang punya sapi atau peliharaan yang lainnya bisa mencontoh dari kejadian ini. Semoga aja mereka nggak berani ngikutin kebiasaan Bu Weni. Iya, ini azab yang menimpa Bu Weni benar-benar bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan cuma orang-orang yang punya hewan peliharaan, kita yang nggak punya pun harus hati-hati. Karma itu dekat dengan kita. Betul, kita perbanyak minta perlindungan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian di sini dulu ya. Tempat ini jauh dari pemukiman warga kampung ini. Ibu janji, ibu akan rajin datang ke sini. Bu, ini tempat paling aman. Sapi-sapi ibu akan terjaga dengan baik. Percaya deh sama aku. Tapi ibu sedih, sapi-sapi ini juga jauh dari kita. Jadi ibu nggak bisa ngawasi mereka dengan ketat. Nggak akan ada yang berani mencuri sapi-sapi ini. Kebun pisang ini milik ayah. Jadi nggak akan ada yang berani. Ternyata ibu benar-benar kena azab. Ibu sangat-sangat salah. Sapi-sapi ini menghancurkan pagar, kebun cabai, bagian depan rumah juga hancur. Sesuatu yang rusak masih bisa diperbaiki. Sekarang aku punya tugas baru buat ibu. Tugas baru apa? Kamu mau ngerjain ibu ya? Bukan, aku bakal nyuruh ibu untuk meminta maaf kepada semua orang. Kalau ibu merasa bersalah, ibu juga harus bisa mengakui kesalahan ibu di depan mereka. Kamu benar, Johan. Kalau ibu gak minta maaf, ibu gak akan bisa hidup bahagia. Ibu akan terus dihantui rasa bersalah. Sekarang kita pulang aja, Bu. Aku bakal panggil semua warga kampung ini. Mereka pasti akan memaafkan kesalahan ibu. Tapi ibu malu, Johan. Dulu ibu sombong sama mereka. Jangan malu, mereka nggak akan mengejek ibu. Ya udah, ayo kita pulang sekarang. Iya, Bu. Ayo kita pulang. Pak, Bu, saya ingin minta maaf atas kericuhan yang sapi-sapi saya lakukan. Sekarang sapi-sapi itu sudah masuk ke dalam kandang dan jauh dari pemukiman warga. Alhamdulillah, akhirnya kita nggak perlu takut dapat gangguan dari sapi-sapi Bu Weni yang liar itu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa merawat tanaman hias dengan nyaman. Iya, saya juga nggak perlu repot-repot ngusir sapi-sapi yang nyebrang jalanan atau diam di tengah jalan. Alhamdulillah, maaf ya Pak, Bu, saya sangat-sangat merasa bersalah. Saya lebih jahat dari sapi-sapi peliharaan saya. Kami semua sudah memaafkan kesalahan Bu Weni. Terima kasih karena telah menjauhkan sapi-sapi itu dari rumah-rumah warga. Iya Pak Kiki, terima kasih juga karena kalian mau memaafkan saya. Akhirnya aku juga bisa bernapas dengan lega. Ternyata benar kata warga kampung ini. Ibu akan merasa bersalah kalau ibu sudah terkena batunya.